Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1. Saya Berianto Senipar, CGP Angkatan 9. Model jurnal yang saya gunakan 4F. Yang pertama Page, kedua Feeling, yang ketiga Finding, yang keempat Future. Yang pertama Page, peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu Lokakarya 0 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023. Yang kedua, pemaparan pembukaan program guru penggerak angkatan 9. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Imam Purhadi. 4. Mempresentasikan harapan dan kekhawatiran calon guru penggerak. Yang kelima, mengerjakan LK1 sampai dengan LK5. Yang keenam, kami diberikan pengumuman untuk pembuatan portofolio dengan Google Sites. Setelah itu kami melakukan pembelajaran di LMS. Pembelajaran yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Adalah membuat reflektif kritis, di mana saya membuat tugas ini dengan format PDF yang saya kirim ke LMS. Kedua, eksplorasi konsep. Adalah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan dan asas pendidikan. Yang ketiga, eksplorasi konsep pada forum diskusi modul 1.1 di ruang diskusi virtual Google Meet langsung dipimpin oleh Bapak Imam Purhadi selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan 9 dan Ibu Herawati Pasaribu yang mendampingi kami sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9. Kami berdiskusi secara berkolaborasi terkait pandangan reflektif kritis pemahaman Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, ruang kolaborasi penugasan kelompok. Pada ruang kolaborasi ini, fasilitator membagi kelompok. Kami membuat tugas kelompok sesuai dengan arahan fasilitator. Pada ruang kolaborasi, kami berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak dalam menemukan nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya daerah asal yang relevan dengan kontekstual sehingga menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai masyarakat. Yang kelima, ruang kolaborasi presentasi. Pada ruang kolaborasi ini, kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Fasilitator memfasilitasi kami untuk mempresentasikan hasil menemukan dari nilai-nilai luhur kearifan budaya dan juga memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi kelompok yang telah dipresentasikan. Setelah presentasi ini, sebagai bentuk pemahaman saya pun membuat tugas dalam bentuk PDF yang saya kirim ke LMS sebagai tugas saya. Yang keenam, demonstrasi kontekstual. Setelah presentasi di ruang kolaborasi, saya pun menuangkan sebagai bentuk pemahaman saya menemukan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kontekstual nilai-nilai luhur kearifan budaya. Saya pun membuat dan mengirim tugas puisi dalam bentuk video yang saya upload di channel YouTube pribadi saya yang kemudian saya kirimkan ke LMS sebagai tugas saya. Yang ketujuh, elaborasi pemahaman. Dalam pembelajaran elaborasi pemahaman, kita membuat pertanyaan untuk didiskusikan bersama instruktur BBGP Sumatera Utara dan juga bersama CGP dari kabupaten yang lain. Berbagai pertanyaan yang diajukan para calon guru penggerak secara elaborasi dan juga mengelaborasi pemahaman kita mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum melakukan elaborasi pemahaman bersama instruktur, kami diminta untuk menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi reflektif filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang masih ingin digali lebih mendalam ruang elaborasi pemahaman ini. Yang kedelapan, koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 ini saya membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah saya pelajari dalam bentuk format video yang saya upload di channel YouTube pribadi saya dan mengirimkan ke LMS. 9. Aksi nyata.
Jurnal refleksi yang saya tulis ini merupakan dokumentasi perasaan, gagasan, dan pengalaman saya di sekolah, serta praktik baik yang telah saya lakukan di tempat saya mengajar sebagai aksi nyata, sehingga memberikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SD Negeri 173574 Sianipar, tempat saya mengajar sebagai pusat pengembangan karakter murid. Dengan demikian saya memiliki rekam jejak yang berkelanjutan ke depan. Saya akan selalu terdorong untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Hal baik yang saya rasakan selama mengikuti pembelajaran, saya dapat berkolaborasi dengan teman calon guru penggerak yang lain, fasilitator, pengajar praktik, dan instruktur terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid. Kendala yang saya hadapi, kendalanya adalah membuat keseimbangan waktu pembelajaran di calon guru penggerak dengan tugas yang ada di sekolah. Selain juga saya mengajar di kelas, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai operator sekolah. Hal yang saya lakukan adalah saya menyadari dan memulai dari diri saya sendiri bahwa keduanya sangat penting untuk dilaksanakan dengan tujuan guru menjadi agen perubahan dalam pendidikan. Kemudian feeling atau perasaan. Perasaan saya selama saya mengikuti pembelajaran program guru penggerak, saya merasa senang dan bahagia di mana saya dapat berkolaborasi dengan calon guru penggerak yang lain dengan apa yang sudah saya pelajari dapat diimplementasikan di sekolah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian finding atau pembelajaran. Pembelajaran selama pelajaran di modul 1.1 ini saya mengerti dan mengetahui filosofi Ki Hajar Dewantara di mana guru menuntun dan mengarahkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga anak mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Saya sebagai calon guru penggerak menyadari perlahan-lahan saya dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memulai dari diri sendiri sehingga nanti memberikan pengimbasan terhadap guru yang lain. Kemudian future atau penerapan. Penerapan yang akan saya lakukan adalah setelah saya mempelajari refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan di sekolah dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat, salam bahagia.